Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Oke, baik teman-teman, ya, senang dan bahagia ketemu lagi dengan teman-teman ya pada video ini. Oke, friends, are you excited? Are you enthusiastic? I hope so. Baik teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin akan membahas sebuah topik, yaitu yang disebut dengan finite verbs and non-finite verbs. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, Sir Nusradin memilih topik ini karena setelah ini nanti Sir Nusradin akan membahas tentang jenis-jenis sentence, ya, type of sentences, ya, according to the structure. Jadi nanti Sir Nusradin setelah ini akan membahas, ya, maksudnya di video berikutnya akan membahas itu topik mengenai jenis kalimat sesuai dengan strukturnya. Oke teman-teman. Nah, pembahasan ini sangat penting teman-teman, ya, karena tanpa membahas ini terlebih dahulu nanti agak sulit kita, ya, dalam mempelajari jenis-jenis kalimat, ya, khususnya nanti pada saat berbicara tentang simple sentence dan complex sentence. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti akan terlibat teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, ya, silakan segera subscribe teman-teman, karena subscribe itu adalah gratis ya teman-teman. Nah, Sir Nusradin, oke teman-teman, akan membongkar, ya, semua tentang, ya, rahasia-rahasia tata bahasa Inggris teman-teman, ya. Jadi teman-teman ikutin terus, tonton video ini sampai tuntas, ya, supaya teman-teman jangan gagal paham. Oke teman-teman. Nah, mari kita mulai. Oke. Coba perhatikan teman-teman. Finite verb is a form of the verb that shows a distinction in tense and subject. Nah, jadi teman-teman, finite verbs itu adalah verb teman-teman, ya, kata kerja. Tapi dia kata kerja yang menunjukkan tenses, waktunya, ada waktu present, misalnya ada waktu past, ya. Nah, demikian juga tergantung dengan subjeknya, ya. Contohnya teman-teman seperti kata like, ya, dan likes, teman-teman. Like, ada like pakai S. Nah, ini kedua-duanya ini menunjukkan waktu sekarang, ya. Present simple, waktu sekarang. Sini ada juga contohnya di sini. Tina likes strawberry ice cream. Ya, Tina ini adalah orang ketiga tunggal. Bisa kita ganti dengan she. Ya, Tina likes strawberry ice cream. Likes pakai S, orang ketiga tunggal, bentuk present. Irin and Moon like my story. Nah, di sini like tidak tambah S karena sini subjeknya udah dua orang, teman-teman. Ya. Nah, di sini John like his ex-wife cooking. Ya. Jadi John menyukai, ya, masakan, ya, mantan istrinya. Ex-wife cooking. Ya, teman-teman. Kita lihat di sini like, ya, menunjukkan, ya, ini udah lalu, ya, berlalu, bentuk past. Sedangkan like di sini dengan like di sini bentuk present, dia beda, orang ketiga tunggal. Ini orang kedua. Ya, orang ketiga jamak. Ini orang ketiga tunggal. Jadi dia mengalami perubahan. Jadi verb yang mengalami perubahan sesuai tensesnya dan sesuai dengan subjeknya teman-teman.
Nah, itulah yang disebut dengan apa, teman-teman? Disebut dengan finite verb. Oke, teman-teman? Paham ya? Nah, berikutnya, teman-teman. Yang non-finite verb. Non-finite verb itu adalah a form of the verb, sebuah bentuk kata kerja that does not display, tidak menunjukkan, ya, a distinction. Apa distinction? Perbedaan, tidak akan menunjukkan perbedaan. Intense, dalam bentuk tensesnya tidak ada dia perbedaan. And subject, jadi apapun tensesnya, apakah dia present, apakah dia past, demikian juga dengan subjeknya, apakah orang ketiga tunggal, mau orang yang keberapa, dia tidak mengalami perubahan, teman-teman. Nah, itu disebut dengan apa, teman-teman? Non-finite verb. Ya, disebut dengan non-finite verbs, teman-teman. Oke, ya. Jadi di sini, teman-teman, ya, a non-finite verb is either an infinitive or a participle. Nah, jadi kalau non-finite verb ini, teman-teman, itu bentuknya dia bisa sebagai sebuah infinitif, ya, itu bentuk kata kerja infinitif namanya, ya. Segera nanti Nusradin jelaskan. Dan boleh juga dia bentuknya participle, teman-teman, ya. Nah, coba perhatikan, teman-teman, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan infinitif, teman-teman? Nah, infinitif, an infinitif, sebuah infinitif ini, teman-teman, dia bentuknya ada dua infinitif ini, ya. Oke, di sini maksudnya bentuknya dua di sini sesuai dengan penjelasan tentang non-finite verb. Jadi di sini, ya, saya Nusradin jelaskan bahwa bentuknya infinitif ini ada dua, ya. Pada hakikatnya sebenarnya bentuknya bukan hanya dua, ada lagi bentuk lainnya. Maksudnya secara detailnya lebih lagi daripada dua, tapi untuk menjelaskan non-finite verb di sini kita jelaskan cuma ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan apa, teman-teman? To infinitive. Contohnya, teman-teman, yang disebut dengan to infinitive itu adalah misalnya kita ingin mengatakan pergi, to go, ya, berjalan, to walk, ya, mencoba, to try, bermain, to play, mengajar, to teach, dan sebagainya. Pokoknya kata kerjanya di depannya ada pakai to, itu yang disebut dengan to infinitive, teman-teman. Oke, yang kedua, teman-teman, ya, itu yang disebut dengan bare infinitive. Infinitive. Nah, bare infinitive, ya. Jadi yang kedua itu yang disebut dengan bare infinitive. Nah, apa itu bare infinitive? Bare, teman-teman, ya, ini berasal dari kata bare itu, ya, bisa artinya tanpa busana, tanpa alas kaki, ya, atau tanpa sarung tangan. Itu namanya bare, teman-teman, ya. Ya, itu namanya bare. Nah, berarti di sini bare di sini tanpa apa, teman-teman? Tanpa to di depannya, itu namanya bare, ya, bare infinitive, tanpa to. Contoh, jadi kalau tadi kita mau bilangkan pergi, cukup kita katakan go, ya, bukan to go. Kita ingin katakan bermain, play, cukup kita katakan play, ya. Misalnya mengajar, teach, ya. Misalnya mencoba, try, ya, apalagi, teman-teman, misalnya, ya, bernyanyi, sing, ya, tidak pakai to di depannya. Sedangkan kalau pakai to, berarti dia namanya to infinitive. Tapi kalau dia hanya menggunakan bentuk dasarnya, misalnya go, play, ya, try, teach, sing, dan sebagainya, teman-teman. Nah, itu disebut dengan apa, teman-teman? Bare infinitive. Oke? Itu tentang infinitive. Yang kedua, teman-teman,
participle. Nah, ya, ini juga coba teman-teman catat ya istilahnya. Participle ini juga ada dua bentuk, teman-teman. Ya, ada dua bentuk. Yang pertama disebut dengan ing participle. Ya. Ing participle atau disebut juga dengan present participle. Nah, jadi ini ya, untuk participle ini ada yang bentuknya ing participle atau disebut juga dengan present participle, teman-teman. Itu yang pertama, bentuk pertama. Bentuk yang keduanya, teman-teman, itu ada disebut dengan ed participle atau juga disebut dengan past ya participle ya, bisa juga disebut, teman-teman, passive participle ya, bisa juga disebut dengan passive participle. Itu tergantung bentuknya, teman-teman. Jadi kalau bentuk kalimatnya bentuk kalimat pasif, maka itu disebut dengan passive participle ya. Juga disebut past participle, teman-teman, atau juga disebut ed participle. Itu bentuk yang kedua. Oke, teman-teman. Ya, saya ulangi ya, teman-teman. Bentuk pertamanya adalah ing participle atau disebut juga dengan present participle. Oke, teman-teman. Yang bentuk kedua ed participle atau past participle atau juga disebut dengan passive participle. Oke, teman-teman. Nah, contohnya ya, teman-teman, coba perhatikan. Ya, teman-teman. Ini, teman-teman, yang sebelah sini. Coba perhatikan. He wants to play games. Coba perhatikan. Nah, ini to play games, ini bentuk apa, teman-teman? Bentuk to infinitive. Oke, teman-teman. Nah, jadi to play di sini. He wants to play games. Dia ingin bermain apa, teman-teman? Main game ya. Saya ingin bermain game. To play di sini adalah non-finite verb. Ya, non-finite verb, teman-teman. Ya. Nah, sedangkan want sini, teman-teman, coba perhatikan. Ini adalah apa, teman-teman? Finite verb. Oke. Nah, berikutnya, teman-teman, cinta will come soon. Ya, cinta will come soon. Ya, come di sini, teman-teman, ini bentuknya adalah apa, teman-teman? Verb infinitive. Oke, teman-teman. Ya, come di sini bentuknya adalah apa, teman-teman? Verb infinitive karena dia tidak ada pakai to. Cinta will come soon. Jadi come ini adalah, teman-teman, adalah non-finite verb. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya lagi, teman. John has visited me. John telah mengunjungiku. Ya, John telah mengunjungiku. Nah, visited di sini, teman-teman, ya, itu adalah bentuk ini, teman-teman, ya, bentuk apa? Past participle atau ed participle. Nah, ini juga, teman-teman, adalah non-finite verb. Ya. Nah, sedangkan ininya mana, teman? Yang finite verbnya ini has. Has ini adalah bentuk finite verbnya, teman-teman. Ya, karena dia sesuai dengan subjeknya. Sedangkan visited di sini, teman-teman, apapun subjeknya di sini, teman-teman, dia ini tidak akan berubah, tetap aja visited. Oke, teman-teman. Nah, atau misalnya di sini kita gunakan bentuk past, ya. Kita gunakan misalnya di sini pakai had. Ya, bentuk pastnya, teman-teman. Ya, sini kita had. Nah, apa nih?
John had visited me. Ya, dia telah mengunjungi aku kemarin sebelum dia mengunjungi kamu misalnya. Ya, John had visited me. Ya, before. Ya, he visited you. Dia telah mengunjungi aku sebelum dia mengunjungi kamu misalnya. Yang sudah lewat. Jadi lihat di sini visitednya ini juga tidak akan berubah. Walaupun di sini kita gunakan bentuk past. Ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, James is playing the card. Ya, playing. John sedang bermain kartu. Playing di sini teman-teman. Ini adalah bentuk ini ing participle atau present participle. Ya. Oke teman-teman. Nah, ini juga termasuk apa teman-teman? Non-finite verb. Oke teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, Novi was helped by Iskan. Nah, ya. Help di sini adalah disebut dengan pasif participle karena ini ada kalimat pasif. Ya. Novi was helped by Iskan. Nah, help di sini teman-teman, ini juga termasuk apa? Non finite verb. Ya, oke teman-teman. Sedangkan finite verbnya mana teman? Ini was. Was ini adalah finite verb. Oke teman-teman. Nah, coba perhatikan teman-teman. Kata be atau to be teman-teman ya, seperti am, are, ada is lagi ya di teman ya. Ya. Ada is, am, are, bentuk to be dari present. Ada was, ada were, bentuk pastnya. Ini semuanya ini juga disebut apa? Finite verb. Demikian juga teman-teman yang modal verb. Yang modal verbnya, modal verb itu misalnya ada will, ada would, ya, ada would, ada can, ada could, ya, etc. dan lain-lain teman. Ini bentuk modal verb. Ini juga termasuk apa teman-teman? Finite verb. Oke. Sedangkan bentuk be, being, been, nah itu ya, bentuknya tidak perhatikan. Ini dia adalah non finite verb. Be, being, been, ini adalah bentuk non finite verb. Oke, bagaimana teman-teman? Jelas beda antara finite verb dengan non finite verb. Oke. Dari mana perbedaannya teman-teman? Kalau finite verb dia akan berubah bentuknya sesuai dengan tensesnya dan sesuai dengan subjeknya teman-teman. Oke. Sedangkan non finite verb dia tidak akan berubah. Ya. Menurut tensesnya apa saja dia tidak akan berubah. Subjeknya siapa saja, orang keberapa, orang ketiga, orang pertama, singular atau plural teman-teman, dia tidak akan berubah. Oke teman-teman, ya, jelas teman-teman. Coba perhatikan teman-teman. Being a student, I have to get up early every day except Sundays. Ya, sebagai siswa atau sebagai mahasiswa, I have to get up early every day. Saya harus bangun cepat setiap hari kecuali hari Minggu. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, Sir Nusadin menginginkan teman itu menunjukkan mana di sini di dalam kalimat ini mana yang finite verb, mana yang non finite verb. Oke, sekali lagi, mana yang finite verb dan mana non finite verb. Oke teman-teman, coba perhatikan. Oke, sehitung ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang mana teman-teman? Ya. Nah, kita tunjuk ya teman-teman. Yang non finite verb pertama nih, being.
Ya teman-teman. Ini adalah non-binding verb. Yang kedua teman-teman mana? Ya. Nah, have to. Di sini apa teman-teman? Have to. Bagaimana? Apakah ini non-binding verb? Apakah binding verb? Jawabannya adalah binding verb. Ini adalah binding verb. Ya, have to. Have to ini artinya apa teman-teman? Harus ya, harus. Sama dengan must ya. I have to artinya harus, have to. Jadi ini adalah apa teman-teman? Ini adalah binding verb. Kenapa teman-teman? Kalau kita ganti di sini misalnya she, ya. Kalau kita ganti di sini she, nah have to ini akan berubah menjadi apa teman-teman? Akan berubah menjadi has to. Nah dia akan berubah. Jadi kalau yang ada perubahan sesuai dengan subjeknya teman-teman, maka dia adalah apa teman-teman? Binding verb. Oke. Terus di sini ada kata get up teman-teman. Ya. Ingat teman-teman, ini get up ini adalah bentuk infinitif. Bare infinitif. Ya, tidak ada to di depannya teman-teman ya. Oke. Mungkin teman-teman bilang, "Sir, ini ada to di depannya, Sir." Enggak ya. To ini miliknya have teman-teman ya. Karena kata have to dengan have itu beda artinya teman-teman ya. Have itu kan artinya memiliki teman-teman ya, memiliki. Atau boleh katakan juga ya makan, minum, have. Tapi kalau have to ini artinya harus. Jadi ini satu paket ya, satu kata ada have to. Oke, nah di sini get up ini adalah apa namanya? Bare infinitif adalah kata kerja yang tidak ada pakai to di depannya. Berarti ini adalah non-binding verb, teman-teman. Ya. Jadi di sini apapun di sini subjeknya, apapun di sini tensesnya, teman-teman, ini dia tidak akan berubah. Tidak akan mengalami perubahan. Ini oke, early every Sunday except Sunday. Jadi di sini nggak ada lagi verb yang lain. Jadi di sini verbnya ada 1, 2, 3. Ada 3 verb. Satu yang non-binding verb. 2 ya, ada 2. Non-binding verbnya ada 2. Being dengan get up itu adalah non-binding verb. Sedangkan have to adalah binding verb. Oke teman-teman? Ya. Oke, saya yakin ya teman-teman sudah banyak belajar ya daripada pelajaran ini. Oke teman-teman, ini sangat penting teman-teman. Oke, setelah ini video berikutnya Sir Nusradin akan bahas tentang jenis-jenis kalimat sesuai dengan strukturnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang belum subscribe silakan ya segera subscribe. Oke teman-teman, apabila teman-teman suka dengan video ini, oke, please share with your friends and relative. Ya, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bertambah lagi ilmunya ya. Bahasa Inggrisnya bertambah baik, semakin lama semakin baik. Oke, ikutin terus video-video Sir Nusradin yang akan datang. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.